Dan jangan larut di dalam kehidupanmu dengan kebodohan yang dituruti dengan hawa nafsu. Yang dituruti itu orang yang tulul amal, yang panjang angan-angannya, pasti tidak mendapatkan, baik urusan dunia tidak sukses, apalagi akhirat. Gagal dunia, gagal akhirat. Maka Syekh Badawi ini mengetahui keutamaan di mana keutamaan itu adalah bentuk orang-orang yang dimuliakan, bukan dengan kedudukannya, bukan dengan kekayaannya, bukan dengan pangkatnya, bukan dengan haibahnya. Ternyata semua salah. Aku meraih kemuliaan itu, ternyata jalanku salah. Maka uzlahlah Syekh Badawi itu dengan masih umur muda itu mengetahui untuk meraih kemuliaan yang di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maka Syekh Badawi disitulah berselawat ribuan kali dengan menutup wajahnya. Bahkan orang tuanya, saudaranya, kerabatnya, semua teman-temannya tidak bisa melihat wajah Syekh Badawi. Ketika dipandang saja dia akan malu dengan Allah. Karena apa? Disitulah pemberian Allah yang kita tidak bisa ngikuti, tapi ini adalah sejarah. Ketika didatangi tamu, didatangi teman, didatangi keluarga, seakan-akan orang yang sombong karena tertutup wajahnya. Hanya mendengar suaranya. Apa alasannya? Apakah wajahmu yang jelek, ya Ahmad? Apakah buruk wajahmu sehingga kamu tidak berani menampakkan wajahmu? Alasannya sederhana. Bagaimana Allah tidak pernah memandang wajahku, kamu sudah memandang wajahku? Bukankah orang yang celaka wajah yang ingin ditampakkan, wajah yang ingin dilihat orang, wajah yang ingin ditampilkan orang, wajah yang ingin dikagumi orang, wajah yang ingin dipuji orang, wajah yang ingin dianggap hebat sama orang. Tapi Allah tidak pernah menganggap. Itu alasanku. Ini hujah-hujah alasan Syekh Badawi yang tidak bisa kita ikuti. Sampai berapa puluh tahun sejarahnya itu. Sebelum aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mihrab, ketika sudah ditutup yang namanya sorban itu yang terus menerus, maka seakan-akan Syekh Badawi bertatap tiap detik dengan Nabi Muhammad SAW tanpa mimpi. Bagaimana aku akan memandang wajah manusia? Setiap kali aku menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi sudah di hadapanku dan tersenyum cahaya itu yang bisa melupakan dari ingatanku segala-galanya di dalam tubuhnya. Sampai aku diizinkan oleh Allah, sampai aku diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membuka. Karena aku betul-betul melihat satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Ini pegangan satu ayat dari Syekh Ahmad Badawi, hanya satu ayat ini
Bagaimana taat yang ta'alluq kepada Allah dan tidak bisa takluk kepada Allah ketika harus takluk kepada Sayyidil Wujud, Imami Kulli Mawjud, Nurul Wujud Muhammad SAW. Bagaimana aku menampakkan wajahku? Wajahku tidak pernah dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan ya Ahmad Badawi kau terus mengurung diri dan tanpa lihat wajahmu? Mungkin kamu sangat malu, penuh dengan olok-olok dan hinaan, yang dianggap orang yang sudah buruk rupanya karena tertutup rapat. Kehinaan manusia kepadaku bukan urusanku, tapi yang aku takut Allah menghinakan aku, Rasul menghinakan aku, itu yang paling aku takutkan. Kalau aku dihinakan di dunia ini, tapi dimuliakan di akhirat, karena aku bersama yang aku cintai. Tapi kalau aku dimuliakan di dunia ini, tapi aku akan dihinakan dan dijerumuskan ke jahanam. Apa artinya kemuliaan yang aku dapatkan? Alasannya yang begitu indah, yang sudah dipelihara, dapat taufik dari Allah Ta'ala, bukan hidayah. Taufik inilah sampai meningkat menjadi inayah. Maka Ahmad Badawi akhirnya dipaksa dapat SK, dapat izin agar bisa mendapatkan apa? Setelah mendapatkan satu ajaran, satu pelajaran yang tidak di kitab-kitab, yang tidak ada di dalam kitab, tetapi langsung dari lidah yang sempurna, yaitu dari lidah Nabi Muhammad SAW. Yukra hada selawat, maka disuruh baca selawat. Ya inilah yang sangat menangkal semuanya, dan itu diberikan pada Ahmad Badawi bukan urusan untuk pribadinya. Ahmad Badawi sudah disempurnakan Allah. Artinya sempurnakan Allah, tidak ada semulia manusia. Puncak manusia adalah di mana dia selalu berdiskusi, berprolog dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika sudah mendapatkan satu ijazah, ya ini yang sudah sering kita berikan, dan semua alim-alim, semua golongan yang sudah mengerti tentang amalan amaliyah itu, semua wali-wali, semua habaib, semua pencintanya Ahmad Badawi, maka keluarlah sholawat Nur Anwar. Kalau andai kata sholawat itu cuma dimiliki oleh Ahmad Badawi, kita nggak kebagian. Sungguh mulianya sesuatu yang paling besar, yang sungguh berapa puluh tahun untuk menutup wajahnya, hanya dapat satu sholawat. Kita nggak perlu tirakat, kita nggak perlu ibadah banyak, kita nggak perlu ini, cukup dengan fotokopi kita sudah dapat. Tolong dihargai. Kemudian dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak mungkin dipercaya bagi orang-orang yang hanya berhenti dalam ilmu akal, yang berhenti kepandaiannya pada akal. Karena ini dalilnya ada dalil muakkal yang mengatakan itu bid'ah, karena dia tidak mengetahui masuk wilayah dimensi. Dia hanya tertuju pada tulisan, pada kitab yang dibaca, kepada hukum yang dibaca, tanpa kesungguhan dalam ibadah. Inilah orang-orang yang tidak akan bisa ketemu dalam akidah seperti itu. Maka selama semua selawat yang ada pada wali kutub, wali-wali semua, dari Habib Abu Bakar Segaf, dari Habib Soleh Tanggul, dari Habib Husin Dua Bakar Ali Drus, ya, dari
Habib Salim bin Jiddan, dari Habib Ali bin Husain Al-Attas, semua dititipkan sholawat itu kepada yang sudah dapat pangkat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengikutnya, membaca amalannya, berarti kita nanti di dalam naungan bendera-bendera dari apa yang punya milik kendaraan itu. Itu alat kendaraan. Maka hafalkanlah sholawat Anda. Yang mana setelah itu diizinkan kalau mereka sudah memaksa ya Ahmad Badawi, kau sudah ini, ketika sudah pasti kamu akan diburu orang, kamu akan ditanya orang, pasti kamu akan dikejar-kejar, maka tidak lain amalan apakah sehingga kamu menjadi seperti ini, maka sampaikanlah hadiahku ini. Selawat Nur ini. Akhirnya ketika datang semua kabilah-kabilah itu bertamu, sampai yang dalam rumahnya membawa tampan yang berisi madu, bahwa, kopi dan segala macam, yang satu rumah pun gak pernah melihat wajahnya, saking malunya sama Allah, saking malunya sama Allah, saking takutnya sama Allah. Bahkan wajahnya tidak satu pun bisa memandang, kecuali aku dipandang oleh Allah, dipandang Rasul. Ini tidak bisa diikuti. Tapi bentuk agar kita jangan gampang untuk jual muka, jangan bermanis-manis muka, jangan jual muka. Kalau jual muka nanti lama-lama jual apa? Setelah itu ketika sudah dibilangkan akan diresmikan bahwa semua ini semua diundang, Ahmad Badawi akan rame ribut, akan membuka bentuk wajah aslinya. Maka ingin tahu semua yang di negara itu dikonton. Jadi kalau di Mesir, Turki itu dikonton. Jadi kalau ziarah di sana dikonton. Sampai sekarang itu banyak yang ziarah. Orang India banyak, itu pengemisnya orang India. Pengemis itu ribuan. Jadi kalau ke sana kalau mau bayar bawang kecil repot. Seperti kalau kita di Sunan Gunung Jati. Kalau di sana itu betul-betul yang cinta kepadanya adalah orang-orang yang betul-betul fakir miskin, yang selalu minta-minta. Kalau kita nggak punya uang, berarti kita nggak akan bisa masuk. Karena itu tiketnya. Kalau kamu cinta sama Allah, maka wa anfaq, keluarkan zakat, keluarkan uang, keluarkan kesenangan, baru kamu bisa ketemu aku. Ini ketemu wali aja sudah syaratnya begitu. Bagaimana ketemu Allah? Tanpa pengorbanan, kamu tidak akan ketemu siapa yang kamu cintai. Ketika itulah Allah tunjukkan semua hasil riset, hasil ibadatnya, hasil uzlahnya, hasil dari ibadah zuhudnya, dari tafakurnya, dari zikirnya, mengakibatkan kebesarannya itu. Sampai sekarang namanya terus disebut-sebut. Bahkan wali kutub pun yang dianggap besar di muka bumi ini sekarang masih membaca selawat yang dibaca Syekh Ahmad Badawi. Tentu tinggi mana pangkatnya. Yang sudah wali kutub masih baca punya Syekh Ahmad Badawi, berarti tinggi mana pangkatnya sama Syekh Ahmad Badawi. Yang wali kutub masih baca Simtuduror, tinggi mana sama Habib Ali. Yang wali kutub masih baca qasidahnya Habib Soleh Tanggul, tinggi mana yang jutaan umatnya, yang ngarang itu tidak punya jutaan murid, tapi murid yang mengamalkan punya jutaan pengikut. Tinggi mana? Kalau itu dicabut lisensinya, habis. Wong itu cuma pinjam bendera.
Begitu pula Syekh Ahmad Badawi ketika semua sudah kumpul terimpun, tidak lain kemudian apa? Dibuka pelan-pelan. Semua sudah ratusan orang, alim-alim kabilah, semua pelayan di rumahnya. Bayangkan puluhan tahun, 20 tahun, bisa 30 tahun yang tidak kelihatan wajahnya. Penasaran semua manusia di kanton itu. Akhirnya dibuka itu langsung terkejut. Keluar tersembul dari wajahnya matahari. Wajahnya nggak kelihatan, yang kelihatan cahaya matahari yang sangat silau. Bahkan melihat tidak bisa pingsan. Semua bahkan sampai ratusan meter itu cahaya kemudian memukul wajah manusia masing-masing, akhirnya pingsan. Jadi sampai detik saat itu tidak tahu bagaimana wajahnya Syekh Ahmad Badawi, maka tidak ada fotonya. Bagaimana melihat Syekh Ahmad Badawi? Wong sudah dititipkan nurnya Nabi Muhammad SAW. Dititipkan seperti halnya nur Nabi Muhammad dititipkan sama Nabi Sulaiman, sedikit satu pasir jadi orang yang terkaya di dunia. Satu titik dititipkan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf jadi orang yang cakap. Satu titik dititipkan kapalnya Nabi Nuh, bisa ngangkut orang seluruh dunia. Satu titik dititipkan tongkatnya Nabi Musa, bisa menenggelamkan Fir'aun. Kamu gak usah satu titik, diserempet saja dengan cahaya, kamu sudah kaya raya, sudah separuh Indonesia kamu diserempet. Karena yang diberikan hanya orang-orang yang punya kedudukan, yang dititipkan. Nur Muhammad, maka disitulah selawat disebut nur. Allahu nur, Muhammad nur, al-ilmu nur, nur ala nur, nur faqabulan nur, nur 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 nur. Maka disebut selawat nur Allah. Nur, dengan mengucap kepadamu ya Allah, dengan memohon kepadamu cahaya, nur anwar, cahaya dari segala cahaya. Subhanallah. Wasiril asror, dengan rahasianya, dari rahasia, dari segala rahasia cahaya itu. Luar biasa ini. Wadir yakilahya, dibentengi, dibekali yang tadi sudah mukadimah yang saya sebutkan. Wadir yakilahya, sudah dibentengi kamu. Kalau sudah ada cahaya Rasulullah, cahayanya Allah di dalamnya, cahaya Rasulullah di dalamnya, rahasia Allah di dalamnya, rahasia cahaya ada di dalamnya, rahasia Nabi Muhammad SAW ada di dalam cahayanya, di antara cahaya berputar-putar di dalam rahasianya. Tidak ada satupun, malaikat pun tidak mampu, karena malaikat itu pun sendiri dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah membaca itu, wa miftahil babil yasar, maka semua pintu-pintu, semua pintu-pintu bab terbuka, semua mudah. Coba. Kalau cahaya sudah masuk, cahaya sudah di dalamnya, cahaya sudah bekerja, cahaya sudah ikut, cahaya membela, cahaya menolong, siapa yang bisa menghalangi? Wa miftahil babil yasar. Yasar, yusra alladhi yasartah. Mudah. Dibuka mudah.
Nuntut ilmu mudah, urusan kerja mudah, bangun mudah, fulus mudah, kedudukan mudah, pangkat mudah. Itu kecil, tidak berarti bagi orang-orang yang sudah mendapatkan cahayanya Allah, cahayanya Rasul, di dalam rahasia cahayanya asrar. Wa miftah, dibukakan. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung mendidik nafas, mendidik hati, mendidik daripada roh Syekh Ahmad Badawi dengan rohnya sendiri, dengan cahayanya sendiri, untuk mendapatkan kedudukan cahaya ini, agar semua diberikan kemudahan. Inilah ilmu dari Syekh Ahmad Badawi. Wa miftahil babil yasar. Dari mana dia dapat kemudahan? Dari mana dapat pintu? Dari mana dia bisa buka pintu? Dari mana dia bisa mengalami begitu cepat prosesnya? Bahkan semua orang kagum-kagum, sampai terkenal dari Turki, Mesir sampai ke Amerika. Siapa Ahmad Badawi? Dan wajahnya tidak tampak lagi. Karena apa? Sedikit saja mihrab atau hijab dibuka, dia sudah jatuh semua pingsan. Inilah wajah orang yang malu kepada Allah, wajah yang malu kepada Rasulullah, wajah yang selalu menundukkan malu kepada Allah, sehingga Allah memberikan satu cahaya Nabi itu yang selalu menyertainya, tentu bersama malaikat-malaikat itu. Wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Siapa cahaya di antara cahaya? Sayyidina Baginda Paduka. Siapa Mukhtar? Mukhtar adalah pilihan daripada 124.000 nabi-nabi. Tidak ada punya jabatan Al-Mukhtar. Mukhtar itu hanya khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang terpilih, Nabi yang tidak ada bandingannya, yang tidak bisa dibandingkan. Kalau ada Nabi itu bisa dibandingkan, niscaya tidak ada jabatan Mukhtar. Bahkan Nabi Isa disebut Ruhullah. Itu kalau enggak dapat nurnya Nabi Muhammad SAW, tidak bisa turun ke bumi ini. Minta izin. Bahkan Nabi Isa minta izin apa? Minta dikuburkan dekat Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa ditempati nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kita di Medina itu ada satu kubur yang kosong, itu khusus Nabi Isa. Karena sudah perjanjian bahwa aku tidak ada akan berpisah dengan sesuatu yang aku cintai, yang aku hormati dan aku agungkan. Siapakah yaitu Isa? Dialah junjungan Nabiku Muhammad SAW, yang aku nanti di belakangnya Nabi Isa yang dianggap Tuhan. Saking miskinnya, saking melaratnya, ya, bahkan tidak bisa hidup seperti ini, tidak kawin, nanti baru diturunkan, baru kawin. Nunggu hari kiamat kawinnya nanti. Kira-kira gimana? Mulai zaman Nabi Isa itu sampai sekarang gak kawin-kawin. Nunggu nanti kalau sudah menang sayembara, kalau sudah kalahkan Dajjal, kamu baru nikah. Itu. Maka Sayyidina Mukhtar, Nabi Isa dapat pula. Wa nur yahdil khairina diahu wa fil khaslil mursalina liwa'uhu.
semua nabi berlindung. Dilun mursalin, minta berlindung sama nabi. Ya Rasul, aku gak sanggup ketemu Allah, aku malu karena aku pernah berbuat dosa 1 kali. Kata Nabi Ibrahim, saya bohong 1 kali, bagaimana Allah marah kepadaku? Lindungilah aku, naungi aku ya Nabi Muhammad ke belakangku. Nanti aku yang mengajukan pada Allah. Nabi Isa yang begitu rohnya sucinya, ya, yang tidak pernah mengenal apa-apa, itu berlindung lagi pada Nabi. Kenapa kamu berlindung? Aku tidak sanggup menemui Tuhanku, karena aku sudah gagal, karena banyak orang telah menuhankan aku yang dipalang itu. Bagaimana kelak tanggung jawabku kepada Tuhanku? Berlindung lagi. Nabi Musa, bagaimana aku sanggup menghadap Tuhanku? Karena aku tidak sanggup menghadapi umat, aku tidak sabar, maka aku minta turunkan bala api musibah akan menghabiskan umatku. Padahal aku adalah diperintahkan untuk mendidik mereka, sehingga aku gagal dalam misi itu. Maka berlindung, bagaimana aku nanti dimarahi Tuhanku? Hanya 1 kali berbuat dosa. Kalian Nabi masih berlindung. Dilun mursalina liwa'uhu. Semua minta berkah, minta syafaat Sayyidil Mukhtar. Wa ali athar. Apa wal athar? Dan keluarganya Nabi, semua yang diangkat dari Sayyidil Faqihil Muqaddam, dari Syekh Qadir Jalani, Syekh Abu Bakar Sakran, Habib Umar Zaman Atas, Walihi Adhar, dan keluarga mereka, keluarga Nabi dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain yang telah disucikan. Wali Adhar, keluarganya Ahlul Bait, baru wali ashabil akhyar. Yang mana sahabat-sahabat yang semua menghidupkan agama, yang mencintai, yang pilihan. Wali ashabil akhyar, pilihan. Sahabat yang terpilih dari keluarganya yang terpilih, yang disucikan, dan semuanya ni'amillah, yang dapat nikmat dari Allah dan mendapatkan keutamaannya. Jadi baca sholawat Nur, niscaya pasti akan mendapatkan dan dipilih oleh Allah dan diberikan keutamaan oleh Allah dan dibebaskan belenggu-belenggu yang sangat menyesakkan dada, menyesakkan pikiran, menyesakkan kehidupan, bahkan yang menyesakkan kuburan. Kalau itu diamalkan, Shalawat Anwar gak bisa 100, 1 kali tiap sholat. Untuk doa gak bisa 1 kali, 1 hari 1 kali daftar sama Allah bahwa kami adalah pecinta-pecinta daripada Rasulullah SAW. Pasti akan netes siapa yang cinta kepada Rasulullah. Syekh Ahmad Badawi. Mudah-mudahan ini yang menghilangkan belenggu-belenggu. Niscaya kamu yang biasa molor tidak akan molor, yang biasa males tidak males,
Yang biasanya kamu itu plin-plan, enggak plin-plan. Yang biasanya kamu itu banyak settingan, dihilangkan setting. Tidak ada. Cahaya itu terang, cahaya itu jelas, cahaya itu lurus. Enggak ada cahaya yang settingan, cahaya yang melenceng. Itu cahaya kegelapan. Mana Nur Anwar, cahaya yang di atas cahaya, cahaya yang ada di dalam rasa cahaya, di dalam kerasanya, Allah di dalamnya, Rasulullah di dalamnya. Bagaimana kamu keluar dari wilayah-wilayah cahaya? Niscaya hidupmu akan jelas semua perkara. Bahkan sampai orang mati pun, kalau itu saya sampai ijazahkan sama penghulu-penghulu dan mudim-mudim, kalau memandikan, siram air seka mulai kaki sampai kepala, bacakan surat Anwar, niscaya wajah yang gosong, yang hitam akan berubah cahaya berkat selawat Nur Anwar. Dasarnya sampai orang mati yang wajahnya karena dalam kedurhakaannya gelap, itu bisa berubah menjadi tersenyum dan cahaya ketika kena air dari selawat berkat si Ahmad Badawi. Mudah-mudahan ini selawat Nur Anwar dibaca, dan banyak sekali. Kalau tidak, cari di Google atau cari ini selawat Anwar. Yang jelas selawat itu sudah saya ijazahkan, tinggal kalian untuk mengamalkan dan untuk mengetahui dengan simak dan betul-betul meyakini. Bahkan kalau mandi pun kamu baca selawat Nur, niscaya cahayamu akan sampai ke langit 7. Cahayamu sampai menerjang daripada kegelapan-kegelapan, dan semua itu bisa dikatakan selawat mahabbah. Selawat setiap orang akan penasaran memandang wajahmu, karena itu selawat Nur Anwar adalah selawat yang langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan paling minimal itu kita sama-sama mengamalkan, dan kita betul-betul meyakini. Kalau tidak paham, kita hanya membaca, tapi kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu mujizatnya, karomahnya, sampai karomahnya meninggal saja. Ada seorang pelacur, seorang yang betul-betul hina, seorang yang betul-betul sudah pokoknya di ahli neraka, tidak ada baiknya, asrof, minum, berzina, sudah. Tapi terkalahkan dengan cinta. Karena cintanya kepada Ahmad Badawi, dia bilang kepada tangganya semua, biar aku hancur dan rusak, tapi tidak merubah cintaku kepada Ahmad Badawi, karena aku kagum cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau aku mati, ya, tolong aku makamkan dekat Ahmad Badawi, karena aku tidak lagi punya amal, aku tidak punya lagi yang kebaikan, ninggalkan sholat, ninggalkan ibadah, ninggalkan semua syariat, dan aku paling melanggar, orang yang paling melanggar dan paling hina di dunia akhirat. Tapi aku yakin Ahmad Badawi akan menolong aku kalau aku bisa dikuburkan di sebelahnya. Baiklah, akhirnya di tempat pemakaman itu kan tidak bisa kecuali dari keluarga. Itu cuma di pinggirnya tembok. Di pelacur tadi dimasukkan pinggirnya tembok, karena yakin yang bisa nolong. Hanya dekatnya, kenal tidak, salaman tidak, hanya pengagum. Begitu langsung dikuburkan di sebelahnya. Ada tembok di sebelahnya, di kedua, ya sudah, kita harus itu, karena nggak bisa masuk di halaman. Maka semua orang wali-wali tadi mendengar di mimpi semua sama Ahmad Badawi, ketahuilah, apakah kalian kalah sama seorang pelacur ini? Dia tidak punya amal apa-apa, dia tidak punya zikir apa-apa,
tapi betul-betul dia mengharap untuk bebas dari siksa azab kubur dan neraka, maka Allah mengabulkan. Hanya cinta kepadaku. Aku belum membalas. Allah sudah membalas kepada pelacur ini, kau bebas karena kau mencintai kepada hambaku yang kucintai. Kau hamba mencintai orang yang kucintai, kau sudah sama kedudukan dengan apa yang aku cintai. Man akhab almar man akhab. Sehingga pelacur tadi terbebas. Wali-wali bingung, wong meninggal saja nggak disolati, wong namanya pelacur gimana? Hina. Disinilah karomah dari Samad Badawi. Maka setiap pelacur tanya, aku cuma menyerahkan urusanku kepada Samad Badawi. Jadi semua kasus, semua pasal pelanggaran, semua ditampung sama Samad Badawi. Tentu Allah tidak akan menghukum Samad Badawi. Bagaimana orang yang dikasih sama Allah, dikasih sama Rasulullah, hanya gara-gara satu orang saja yang bandel ini, tentu ikutlah ta'alluq wajibati sa'ilin, karena engkau sudah wajib untuk sama-sama dalam perjalananku dan aku mohon. Maka itulah keramat Samad Badawi. Apalagi kamu mengamalkan sholawatnya. Satu kali mau tidur, atau satu kali kita mau kerja, satu kali kita di dalam sholat, satu kali, nggak perlu wirid banyak-banyak. Asal kamu tahu sejarahnya, tahu artinya, bahwa selawat nur ini buat riyakil akhyar, penangkal dari kecemburuan, penangkal dari iri, penangkal dari kesusahan, penangkal dari beban, penangkal dari hutang, penangkal dari semuanya, menangkal racun. Buat riyakil akhyar. Nah, mudah-mudahan itu yang sudah saya ijazahkan, mudah-mudahan nanti ditanya bisa. Semua baik. Tapi saya sudah mengeluarkan sudah awal ketika Google baru buka. Karena saya tahu 86 sudah dapat ijazah. 86 sekarang berapa? Tahun berapa? Dan sudah jadi darah yang mengalir selawat nur itu. Maka saya ijazahkan dan saya tidak sembunyikan bahwa apa-apa yang telah diamalkan, apa-apa yang telah dipelajari, apa-apa yang sudah disampaikan, yang sudah dilaksanakan, yang sudah dirasakan, baru jangan kau simpan seperti halnya Samad Badawi tidak menyimpan rahasianya, dibagikan sampai ke kita, kita pun tidak menyimpan, kita bagikan lagi. Kalau kamu sudah berhasil, jangan disimpan, dibagikan lagi yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan barakah selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli